semuanya, thank you udah klik video ini. Balik lagi bersama aku, Putri Nabila. Kali ini aku mau ngebahas lagi kasus kriminal yang sangat-sangat gila, ganas, sadis. Yaitu kasus pembunuhan berantai dan pelecehan seksual meliputi pemerkosaan, mutilasi, nekrofilia atau perilaku seksual manusia terhadap mayat, dan kanibalisme yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Jeffrey Dahmer. Pria tersebut berasal dari Amerika Serikat dan memiliki julukan sebagai Milwaukee Monster, yang mana dia sudah melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap 17 pria dewasa dan anak-anak dari tahun 1978 sampai 1991. Weh, ini betul, gila sih nih weh pembunuhannya. Betul weh, kali ini betul-betul pembunuhan yang sangat gila ini weh. Betul aku bilang, pembunuhan yang sadis ini weh, serius aku nggak bohong. Oke weh, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke videonya, oke? Check it out. Jeffrey Dahmer lahir di West Allis, Wisconsin, Amerika pada tanggal 21 Mei 1960. Beliau merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Lionel Dahmer dan Joyce Annette. Bisa dibilang masa kecil si Jeffrey ini kurang bahagia weh, yang mana orang tuanya sering bertengkar gitu di rumah. Selalu buat kegaduhan lah pokoknya di rumah kan. Sehingga si Jeffrey kurang perhatian dari orang tuanya. Kayak tertekan batin gitulah dia ini weh lihat orang tuanya ya kan. Karena sering melihat orang tuanya berantem, terekamlah semua di memori ingatannya sehingga membuat Jeffrey menjadi seorang yang pendiam. Sejak kecil Jeffrey bisa dibilang sudah memiliki hobi yang gak kayak anak pada umumnya weh, yaitu dia suka mengumpuli bangkai-bangkai hewan yang udah mati. Nah, bangkai-bangkai itu dia dapat kayak misalnya di pinggir jalan atau dimanapun lah yang dia nampak ada hewan mati, diambilnya tuh langsung dibawanya pulang. Sampai rumah, dipotong-potongnya bangkai hewan itu lalu disimpannya di dalam toples. Nah, ayah Jeffrey mengatakan ketertarikan anaknya kepada bangkai-bangkai hewan ketika baru pindah ke rumah itu saat dia mau membersihkan ruang bawah tanah. Dia melihat ada tulang-tulang hewan yang dikumpulkan oleh Jeffrey. Dan Jeffrey suka sekali dengan bunyi tulang-tulang yang sedang bergesekan gitu. Ngerti nggak? Kayak antara tulang satu sama tulang satu tuh digesekan gini. Tak-tak kan ada bunyinya gitu kan, weh. Ih, aneh lah pokoknya rasaku si kawan ini. Pada Oktober 1966, keluarga Jeffrey pindah ke Ohio. Di sana, Jeffrey merasa kurang cocok dengan lingkungan barunya. Disinilah kebiasaan minum-minuman keras Jeffrey dimulai. Kata teman kelasnya, Jeffrey sering membawa minuman keras ke dalam lingkungan sekolah dan meminum minuman tersebut di dalam kelas. Terus kawannya nanya dong ke dia, Jeff, kok mau minum-minum kayak gitu tiap hari? Masih muda lo kau, sayang lo badan kau, kata kawan-kawannya ya kan, weh. Terus dijawab sama si Jeffrey, obat aku nih lo, kenapa rupanya kalian pula yang sibuk, katanya. Kalau nggak minum ini aku nggak bisa mikir, katanya. Terus di sekolahnya dia juga menjadi anggota tenis weh. Hobi pula dia main tenis nih tadi. Dia juga suka dengan musik gitu weh. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, di kelas dia suka bercanda-candai teman-temannya gitu weh. Sampai dia dijuluki sebagai kelas clown alias badut kelas. Misalnya kayak dia buat-buat prank-prankan gitu lah weh. Pokoknya dia jadi pusat perhatian lah di kelasnya kan. Nah, pada tahun 1977 menjadi masa-masa sulit bagi si Jeffrey karena orang tuanya bercerai weh. Disitulah nilai sekolahnya makin anjlok. Minum-minuman kerasnya juga semakin meningkat dan dia juga merasa ditelantarkan oleh orang tuanya karena semakin tidak adanya perhatian yang dia dapat dari orang tuanya. Dari remaja, dia udah merasa diri dia lain dari teman-temannya, yang mana teman-temannya berpacaran lah selayaknya ABG ya kan weh. Dia malah tertariknya sama lawan jenis weh, alias gay, dan dia juga suka berfantasi seks gitu. Tapi dia nggak pernah ngasih tahu ke siapapun perihal kelainan dia ini. Dia pendam tuh sendiri. Pada 1978, si Jeffrey kegap sama gurunya minum minuman keras di parkiran sekolah. Ditegurlah dia sama gurunya ya kan. Aduh Jeb, apanya kau ini minum minuman keras pula kau di sekolah? Sini kau dulu ikut ibu, kata gurunya ya kan. Baru kata dia, aduh bu, apalagi bu, aku udah pening kali nih, orang tua aku cerai, kata dia gitu kan. Terdiam lah langsung gurunya tadi weh. Oh ya dari sini dulu ya ikut ibu, kata gurunya tadi kan. Nah, di situ dia berceritalah sama gurunya semua alkisah hidupnya. Nah, orang tuanya yang bercerai itu tadi jelas pisah rumah dong. Ibunya tinggal di suatu kota dan bapaknya tinggal di motel. Lalu si Jeffrey tinggal sendirian di rumah itu. Nah, jadi itulah tadi cerita tentang si Jeffrey Dahmer sampai pada akhirnya dia mulai beraksi untuk membunuh seluruh korbannya weh. Siap-siap kalian ya dengar ceritanya? Ngeri nih. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi pembunuhannya. Saat
saat itu, Jeffrey berkenalan dengan seorang pria bernama Stephen Hicks berusia 19 tahun yang dia temui di jalan. Lalu Jeffrey mengajak pria tersebut singgah ke rumahnya. Kayak dia nawari gitu, suka minum gak? Aku banyak minuman nih di rumah, yuklah ke rumahku. Oh yaudah, yuklah, kata si Stephen nih tadi kan. Udah di rumah si Jeffrey lah orang nih ceritanya kan, minum-minum, dengerin musik sambil ngobrol-ngobrol. Nggak terasa udah malam nih, izin pamit pulang dong si Stephen nih tadi. Terus si Jeffrey kayak antara ngasih dengan enggak gitu dia pulang. Terakhir begitu si Stephen keluar dari rumah si Jeffrey, dilepok si Jeffrey inilah kepala si Stephen nih tadi dari belakang. Bagian sininya dilepoknya. Pakai apa pakai barbel seberat 4,5 kg sebanyak 2 kali Gila bah, bisa kalian bayangin sakitnya kayak mana tuh kan. Langsung lah si Stephen nih tadi pingsan, gak sadarkan diri. Habis itu dicekeknya si Stephen sampai dia meninggal. Lalu besoknya dikuburkannya si Stephen nih tadi di belakang rumahnya. Beberapa minggu kemudian dia bongkar kuburan si Stephen nih tadi kan udah membusuk dong mayatnya. Diambilnya mayatnya itu terus dipisahkannya antara daging dan tulang. Macem ngapain ayam dia dan dagingnya dimasukin ke dalam air asam biar hancur. Di flashnya ke toilet, lalu tulangnya tadi dihancurkannya menggunakan palu godam sampai halus. Terus ditaburinya di belakang rumahnya untuk menghilangkan bukti. Ih, cerdik kali bah kau, Jeb. Nah, udah beberapa minggu kemudian, bapak si Jeffrey balik nih ke rumah itu dengan membawa tunangannya dan memutuskan untuk tinggal bersama Jeffrey di rumah itu. Ditengoknya lah si Jeffrey nih kan, gak ada berubah-berubahnya, suka minum alkohol dan lain-lain. Ditawari bapaknya lah dia kuliah di Ohio State University jurusan bisnis. 3 bulan aja nih dia kuliah, abis itu berhenti dia, emang karena dia gak fokus. Pening lah bapak dia nih kan. Terakhir bapaknya memutuskan dia untuk dimasukkan ke Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1979 dengan harapan si Jeffrey bisa berubah. Dan ternyata apa yang berubah masih juga dia dengan kecanduan alkohol dan fantasi seksnya. Diketahui dia telah memperkosa 2 prajurit yang seangkatan dengan dia. Lalu dia pun diberhentikan dari Angkatan Darat. Pada 24 Maret 1981, dia memutuskan untuk tinggal di Miami, Florida. Di sana, dia bekerja di toko sandwich dan menyewa sebuah motel yang gak jauh dari tempat dia bekerja. Gaji dia habis gitu-gitu aja nih karena beli minuman terus sampai dia gak sanggup lagi buat bayar motel tadi. Lalu diteleponnya lah bapaknya buat dikirimkan uang. Gak dikasih sama bapaknya. Kata bapaknya, oh ku kirim kau Jeb duit, tapi duit itu buat pesan tiket pesawat. Kok harus balik ke Ohio, kata bapaknya gitu kan. Nah, sesampainya di Ohio, udah nikah nih bapaknya sama tunangannya tadi. Lalu si bapaknya nyuruh si Jeffrey buat tinggal di rumah neneknya di West Allis, Wisconsin. Sejak tinggal sama neneknya, agak jauh lebih baik nih si Jeffrey. Dia udah mengurangi minuman alkohol dan dia juga rajin bantuin neneknya. Dia juga rajin ke gereja bersama neneknya. Kayak dia ngerasa dapat kasih sayang dari neneknya yang gak dia dapat dari orang tuanya. Jadi, selama Jeffrey berkelakuan baik ketika tinggal bersama neneknya, tetap aja nih muncul lagi kelainan seksualnya. Pernah suatu ketika, dia mendaftar member di pemandian air hangat khusus laki-laki. Di situ dia merasa tenang, dan di tengah ketenangannya, muncul lagi fantasi seksnya. Lalu, dia pun membius 12 anggota member yang lain. Dengan cara mengasih minuman keras yang udah dicampur dengan obat penenang. Kemudian dilecehkannya satu persatu. Nah, karena banyak laporan tuh, dicabutlah member si Jeffrey ini tadi. Dia nggak ditangkap polisi, karena dia bilang tindakannya atas dasar mau sama mau. Walaupun beberapa member merasa mereka dibius, tapi karena nggak ada bukti yang kuat, jadinya Jeffrey tuh nggak dipenjara alias dilepaskan. Oke, masuklah ke pembunuhan yang kedua. Pada tanggal 20 November 1987, Jeffrey bertemu dengan seorang pria bernama Stephen Tuomi yang berusia 25 tahun. Mereka bertemu di sebuah bar, dan Jeffrey kembali melancarkan modusnya untuk mengajak Stephen minum-minum di Hotel Ambassador, di mana hotel yang dia sewa pada malam itu. Nah, keesokan harinya, pas bangun-bangun, terkejut dong si Jeffrey ini lihat tangannya udah biru-biru. Terus si Stephen ini tadi udah tidak bernyawa dengan dada yang lebam, hancur, dan darah yang keluar dari mulutnya. Terheran-heran si Jeffrey ini tadi. Ini anak perasaan belum kubunuh kok udah meninggal aja ya, katanya. Ternyata nggak sadar dia malam itu udah ngebunuh si Stephen. Dia ngebunuhnya benar-benar dalam keadaan mabuk parah. Lagi-lagi untuk menghilangkan jejak pembunuhan, Jeffrey akhirnya beli koper. Dimasukkan si Stephen ini tadi ke dalam koper dan balik dia ke rumah neneknya. Sampai rumah neneknya, diletakinya koper tadi di ruang bawah tanah dan didiamkannya seminggu.
Setelah seminggu, dia balik ke ruang bawah tanah tadi dan mengambil mayat Stephen yang udah mulai membusuk, lalu dipotong-potongnya lah tuh kepala si Stephen, lengannya, kakinya, terus sama kayak yang dibuat tadi dengan korban yang pertama dipisahinya lah antara daging dan tulang, lalu dagingnya dimasukin ke air asam, lalu di flash ke toilet, lalu tulangnya pun dipalu sama dia sampai halus. Sadisnya lagi nih kepala si Stephen tadi disisainnya dan disimpannya selama 2 minggu. Abis itu direbusnya lah kepala si Stephen ini tadi dan ditaburinya deterjen di rebusan tersebut dan dimasukkannya pemutih supaya mempertahankan kekuatan si tengkorak ini aku nggak ngerti lah dari mana lah dia imajinasi buat bunuh orang sampai segila ini ya kan. Kalian kira siap ini dia tobat Enggak, malah nyari mangsa lagi dia dengan cara yang sama. 2 bulan setelah kejadian si Stephen, dapat korban lagi dia nih anak berusia 14 tahun bernama James Dockstader. Dia diiming-imingi uang $5 ke si James dengan catatan mau menemani dia bermalam bersama. Si James tadi pun mengiyakan tawaran si Jeffrey dan pergilah mereka ke rumah si Jeffrey. Udah sampai di rumah, dibiusnya, dicekeknya, sampai tewas si James ini tadi. Berbeda dengan korban sebelumnya, biasa dia kan cepat-cepat tuh mau menghilangkan jejak pembunuhan dengan cara dikubur. Nah, si James ini disimpan dia 2 minggu di basement rumah neneknya. Nah, kayak yang aku bilang di awal tadi si Jeffrey ini kan nekrofilia alias perilaku seksual terhadap mayat. Jadi bisa kalian bayangi kan si James ini diapainnya ya kan? Gak usah aku bilangi lagi lah ya kan Lanjut ke pembunuhan berikutnya. Di tanggal 24 Maret 1988, Jeffrey bertemu lagi dengan seorang biseksual bernama Richard Guerrero. Sama juga nih kayak tadi, diiming-imingi uang, terus diajak ke rumahnya, terus ya udah dibunuh dia, lalu dimutilasinya. Nah, kali ini dia pakai cara yang beda nih Dimasukinnya lah potongan tubuh si Richard tadi ke dalam plastik, lalu dibuang ke tong sampah depan rumah neneknya. Berani kali lah kok Jeb. Jadi kan lumayan sering lah dia bawa laki-laki ke rumah neneknya kan. Terus dia bising nih di rumah neneknya. Dan neneknya merasa terganggu dong, secara udah tua gitu kan. Akhirnya, pada September 1988, neneknya meminta Jeffrey untuk keluar dari rumahnya karena udah gak tahan lagi dengan tingkah cucunya yang makin brutal. Suka buat kebisingan di rumah, dan gak suka dengan bau busuk yang berasal dari basement. Lalu dia pun keluar dari rumah neneknya dan menyewa sebuah apartemen. Makin jadilah aksi dia tadi nih udah tinggal sendiri pula. Dan singkat cerita udah pindah lah dia ke apartemen ini tadi kan. Nah, suatu hari ketika dia keluar dari apartemen tersebut, dia melihat ada seorang remaja berusia 13 tahun di sekeliling apartemennya. Terus diajaknya si remaja ini tadi masuk ke dalam apartemennya dengan segala iming-imingnya. Dengan segala iming-imingnya dia lah kan dah maulah si anak tadi ke apartemennya. Setiba di apartemen, si Jeffrey mulai membelai anak ini tadi. Si anak tadi pun terkejut lah takut dia kan udah gak iya nih abang ini, pikirnya kabur lah aku kabur dia berhasil dia kabur. Terus lapor polisi langsung anak ini tadi Lalu si Jeffrey pun ditangkap polisi dengan kasus pelecehan seksual dan dia pun dipenjara selama 10 bulan. Nah, sebelum masuk penjara, si Jeffrey ini melakukan pembunuhan lagi Jadi dia bertemu dengan seorang pria bernama Anthony Sears. Kayak korban-korban sebelumnya lagi dimodusin, terus diajak ke rumah, terus mereka melakukan hubungan. Terus si Anthony ini merasa pelayanan si Jeffrey kurang memuaskan, kurang servisannya. Lalu dibunuhnya lah si Anthony ini tadi dengan cara dibiusnya, dicekeknya sampai meninggal. Lah yang kali ini ada satu anggota tubuh Anthony yang disisakannya. Mohon maaf kali lah ini alat kelaminnya yang disimpannya. Aduh Jeb, orang ya kok Jeb. Nah, setelah Jeffrey keluar dari penjara, dia tinggal di apartemen dekat apartemen dia sebelumnya. Kenapa dia lagi-lagi milih lokasi di daerah situ? Karena di daerah situ banyak bar, jadi dia bisa nyari mangsa di situ Nah, tadi kan sebelumnya dia random aja tuh kan, milih siapa yang mau dijadikannya korban. Yang penting laki aja tuh Kali ini dia lebih selektif lagi dipilihnya lah orang yang berkulit hitam untuk menjadi mangsa barunya. Kalian pikir tobat dia siap keluar dari penjara? Enggak, malah muter otak lagi dia buat ngebunuh orang. Jadi total yang dibunuh dia dalam setahun itu adalah 13 orang Astagfirullah Jeb, senang kok di neraka sana Jeb. Udah masih ada lagi nih sabar-sabar, tahan ya Allah, istighfar. Jadi ada seorang remaja laki-laki yang ditemui Jeffrey bernama Koneraku Sinta Sompon. Mak, payah kali ini namanya. Dah diajaknya lagi tuh ke apartemennya. Kali ini beda cara lagi nih Saat Connor tertidur di apartemennya Jeffrey keluar sebentar buat beli minuman beralkohol. Nah, di situ si Connor terbangun dan dia terbangun dalam keadaan tidak berbusana. Langsung dia keluar melarikan diri dari apartemennya dalam keadaan nggak berbusana Terus ada masyarakat sekitar yang melihat si Connor lari ketakutan. Terus dia langsung menelpon 911. Dia melaporkan kepada kepolisian, lalu seketika polisi pun datang ke TKP. Terus gak lama balik nih si Jeffrey. Banyak kali lah alasan dia
Dibilangnya lah ke Pak Polisi ya kan, oh dia itu pacar aku Pak, tadi malam kami habis mabuk-mabukan, mungkin itu efek dari alkohol makanya dia kayak gitu. Katanya kayak gitu weh. Terus masuk polisi tadi ini ke kamar si Jeffrey, gak ada pula yang mencurigakan dari kamar si Jeffrey ini tadi. Terakhir polisi tadi pun percaya sama si Jeffrey. Kesel kali gak sih weh dengernya? Aturan ini adalah saat-saat yang tepat buat dia ditangkap, malah kayak gitu ceritanya. Kecewa lah penonton ya kan. Jadi udah menumpuk lah mayat-mayat tadi di apartemen Jeffrey kan. Tadi mana disimpan si Jeffrey ini tadi? Sampai gak ketahuan sama polisi. Cerdik juga nih si Jeffrey. Jadi dia cari cara gimana biar mengenyahkan mayat-mayat itu. Terus dia beli tong besar dan memasukkan bagian punggung belakang korban ke tong itu dan ditaruhnya lah air asam biar hancur. Jadi tuh ada beberapa anggota tubuh yang dia simpan, ada juga yang dia masukin ke dalam tong tadi. Dan mau tau kalian yang lebih gilanya lagi, ingat kan di awal tadi aku bilang dia kanibal? Nah, dimasaknya lah kulit-kulit korban tadi habis itu dimakannya. Caklah dulu kalian pikir Terus pada tahun 1991, ada seorang pria bernama Tracy Edward yang dia temukan di sebuah bar. Lanjut lagi aksinya tadi, bujuk ke apartemennya, lalu si Edward punya bad feeling nih Begitu sampai ke apartemennya si Jeffrey, dia mencium aroma busuk dan menemukan banyak zat asam di dalam kamarnya. Langsunglah dia melarikan diri dan berhasil keluar dari apartemennya. Lalu saat di jalan, dia menjumpai mobil polisi dan dia lapor tuh ke polisi. Polisi langsung datang ke apartemen Jeffrey dan menemukan kamera Polaroid berisi foto-foto korban yang udah dimutilasi. Dan pas polisi buka kulkas, di dalam freezernya, mereka menemukan 4 kepala yang sudah terpenggal. Dan menemukan tong yang tadi dia masukin beberapa bagian tubuh korban, serta panci bekas dia masak kulit korban tadi nih Langsunglah polisi menangkap dia dan membutuhkan waktu 6 minggu untuk membuat pengakuan terhadap semua perbuatan si Jeffrey. 6 minggu kalian bayangkan? Ya iyalah pula banyak kali korban yang diapain sampai totalnya 17 orang coba. Akhirnya pengakuan Jeffrey ini tertulis dalam 150 lembar HVS full. Polisi memutuskan untuk mendatangi rumah Jeffrey yang dulu nih dan polisi menemukan sisa-sisa bagian tubuh si Stephen Hicks, korban yang pertama tadi tuh Selama persidangan dia mengaku salah nih tapi dia bilang, aku emang gila Pak, aku keturunan iblis, katanya pula kayak gitu Terus dicek lah kejiwaannya kan Terus ternyata gak gila dia pura-pura gila pula dia, ditipu-tipunya polisi. Dan akhirnya dia dinyatakan bersalah dengan hukuman 937 tahun penjara. Selama persidangan, dia pun meminta maaf akan semua perbuatannya, lalu dia dibaptis dengan harapan bisa berubah. Nah, pada tanggal 28 November 1994, Jeffrey yang tadinya sedang nge-gym di tempat gym yang ada di dalam penjara, ditemukan tewas mengenaskan dengan kepala yang hancur dan remuk, yang dilakukan oleh seorang narapidana bernama Christopher Schaefer. Lalu perjalanan sang Milwaukee Monster pun berakhir pada saat itu. Nggak enak, cepet kali ya kan cepet kali ya proses meninggalnya, nggak asik. Maunya dia sama persis dibuat kayak korban-korbannya itu kan. Request pula awak. Lalu ayahnya Jeffrey membuat buku berjudul A Father's Story dan hasil penjualan bukunya disumbangkan untuk seluruh keluarga korban. Oke, sekian cerita dari si Dahmer tadi Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Keringat dingin aku bahas ini Asal nggak terbawa mimpi aja lah ini nanti malam pas mau tidur ya. Ngeri kali pulaan kelakuannya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Maaf kalau aku ada salah-salah kata dari awal sampai akhir video. I hope you guys enjoy this video. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh tekan tombol like-nya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya referensi aku membuat video apa, boleh kalian komen di bawah. Jangan lupa juga untuk menekankan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaru. Dan aku mohon bantu support channel ini dengan cara gampang aja, tekan tombol subscribe-nya. Oke thank you, bye. Aduh, terbayang-bayang aku lah pula kelakuan si Jeffrey ini tadi Bisa tidur nih aku kayak malam ini. Ayo udah bye. Okay.